Bab 768, Perjamuan Pembunuhan. Paman Tamir, kamu tidak sedang membicarakannya, kan? Yasmina tiba-tiba bertanya. Ya, dia. Tamir menghela napas. Yasmina terdiam beberapa napas dan berkata pada Citra. Nak, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Orang itu memang bisa menyembuhkan nenekmu, tapi dengan identitas Paman Tamir dan aku khawatir kami tidak bisa mengundangnya. Dia sombong dan punya identitas yang terhormat. Kamu harus pergi ke sana secara langsung. Aku bisa. Citra menggigit bibirnya. Dia bertekad untuk menyembuhkan nenek Haryadi dan segera berkata, Bibi, bawa aku ke sana. Aku akan memohon padanya. Yasmina menghela napas dan berkata, kebetulan dia juga berada di kota Yogantara dan akan menghadiri perjamuan. Kamu harus ikut dengan kami dan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Oke. Citra mengangguk dan membungkuk untuk memeluk nenek Haryadi dengan lembut. Matanya yang indah lembab saat dia berkata dengan lembut. Nenek, kita sudah sepakat bahwa Anda akan menyisir rambut saya selama sisa hidup Anda dan saya akan menjaga Anda selama sisa hidup saya. Tunggu saya. Selama bisa membuat Anda sadar, apapun akan saya lakukan. Air mata jatuh di wajah nenek Haryadi yang dengan lembut disika oleh Citra. Dia bangkit dan berkata pada para wanita tua. Nenek, tolong bantu jaga nenek selama saya pergi. Saat berbicara, Citra membungkuk lembut pada mereka. Nak, pergilah. Kami akan menjaga nenekmu. Kata para wanita tua di bangsal satu demi satu. Ketika Citra dan Yasmina meninggalkan bangsal, mereka tidak bisa menahan napas dan emosi. Gadis yang baik. Kalau cucuku sepersepuluh berbakti seperti dia, aku akan sangat senang. Di pinggiran kota Yogantara, di sisi Sungai Agung, tidak ada banyak orang di sini. Hanya sesekali terlihat beberapa kapal nelayan sedang memancing. Malam ini terasa lebih meriah dari biasanya. Sebuah kapal pesiar mewah yang sangat besar berlabuh di pantai. Semua anak muda berpakaian mewah dan dengan identitas terhormat muncul di tempat ini. Jika berita itu menyebar, pasti akan membuat waspada seluruh kota Yogantara. Karena tidak ada satupun dari anak-anak muda ini yang merupakan orang kecil. Mereka ada yang merupakan tuan muda kaya raya yang bernilai ratusan triliun, tuan muda dari kekuatan tertentu, dan ada beberapa yang bahkan mencapai titik menutupi langit dengan satu tangan di wilayah asli mereka. Dengan kata lain, jika orang-orang ini semua mati, setengah Alam G akan menjadi panik karenanya. Bukankah dia adalah tuan muda pemimpin real estate Alam G? Dia benar-benar datang. Bukankah dia adalah tuan muda sekte 8 cabang, tuan muda Xanthus? Dia juga datang. Tuan muda lembah awan merah juga datang ke sini. Aku dengar dia telah menerobos ke alam langit tingkat 2 beberapa waktu lalu, yang cukup membuat heboh. Klan Laut Ilusi adalah kekuatan anak klan Wanara. Tuan muda kedua mereka juga datang. Astaga, kenapa ada begitu banyak tuan muda di sini? Beberapa orang yang mendengar berita itu, datang untuk menonton dan ikut bersenang-senang. Saat melihat orang-orang muda yang muncul satu persatu, mereka semua mengeluarkan seruan takjub. Mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk dan hanya bisa menonton dari luar. Satu demi satu pemuda dan gadis muncul. Masing-masing memiliki latar belakang dan kekuatan yang dahsyat di mata mereka. Mata mereka segera menjadi merah karena iri. Jika mereka memiliki kesempatan untuk masuk dan mendapatkan beberapa koneksi, mereka tidak perlu khawatir lagi mengenai kehidupan mereka selama seumur hidup. Lihat, keluarga Yuliandi juga ada di sini. Keluarga Rubianto dan keluarga Yuliandi baru saja mengalami pertempuran besar. Beraninya mereka datang. Apa mereka tidak takut kalau ini adalah perjamuan pembunuhan? Keluarga Rubianto sedang menyanjung orang hebat. Mereka tidak akan mengurus keluarga Yuliandi. Selain itu, keluarga Yuliandi juga telah dijebak, mereka harus datang. Sayang sekali aku tidak bisa masuk. Kalau tidak, pasti ada pertunjukan yang bagus malam ini. Wisnu memegang tangan Renata dan Agam mengikuti dari belakang untuk berjalan-jalan di kapal pesiar. Dia diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya dan menyelimuti seluruh kapal pesiar. Beberapa orang terkena persepsinya. Keluarga Rubianto benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar mengatur kapal pesiar untuk mengadakan perjamuan. Mereka menghabiskan uang yang begitu banyak. Sepertinya mereka sangat menghargai perjamuan malam ini. Wisnu memandang kapal pesiar mewah di depannya dan keningnya penuh keseriusan. Orang yang disanjung oleh keluarga Rubianto harusnya memiliki identitas besar. Ini bukanlah kabar baik bagi keluarga Yuliandi. Saudara Agam, perjamuan akan diadakan di kapal pesiar. Ayo naik. Wisnu kembali menoleh ke Agam. Baik. Agam mengangguk asal-asalan dan menarik kekuatan spiritualnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada beberapa orang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk mencegah mengejutkan orang lain, Agam tidak mengidentifikasi identitas orang lain. Meskipun dia tidak yakin apa Ivan ada di kapal, satu hal yang pasti, ada kekuatan alam langit tingkat 9 di kapal pesiar.
Tampaknya keluarga Yuliandi dalam masalah malam ini. Sesampainya di kapal perahu jembatan sementara ke pelabuhan, Wisnu mengeluarkan 2 undangan dan memasuki kapal dengan lancar. Agam mengeluarkan kartu undangan dan menyerahkannya pada pelayan. Pelayan meliriknya dan mengembalikannya. Kartu undangan ini palsu. Tolong tunjukkan kartu undangan. Coba lihat baik-baik, bagaimana mungkin undangan ini palsu? Wisnu berkata dengan tidak senang. Dia pikir bahwa mereka sengaja dipersulit. Itu memang palsu. Jawab pelayan samar. Palsu? Agam merenung beberapa detik dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, Wisnu, undanganku ditukar oleh adikmu. Agam ingat bahwa di sore hari, Mika meminjam kartu undangan dan berkata bahwa dia ingin melihatnya. Agam tidak terlalu memikirkannya dan memberinya kartu undangan. Sekarang tampaknya, Mika pasti telah mengganti undangan pada waktu itu. Wisnu tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri. Pantas saja aku tidak melihatnya membuat masalah sepanjang sore. Ternyata dia punya rencana lain. Tolong menyingkir kalau tidak ada undangan. Jangan menghalangi jalan. Kata pelayan dan mendorong Agam menjauh. Wajah Wisnu suram. Dia berjalan mendekat dan berkata, Aku anggota keluarga Yuliandi. Dia adalah temanku. Kenapa dia tidak boleh masuk? Tidak ada yang boleh masuk tanpa undangan. Kata pelayan pelan. Dia melihat ke langit dan dia menjawab acuh tak acuh. Pelayan itu berasal dari keluarga Rubianto dan sama sekali tidak takut menyinggung keluarga Yuliandi. Kamu! Wisnu ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh tatapan Agam. Gak boleh masuk, ya sudah. Siapa peduli? Agam melambaikan tangannya dan langsung turun dari perahu. Tidak lama kemudian, Wisnu menelpon dan bertanya. Saudaraku, bagaimana kamu akan masuk? Kamu bersenang-senang saja, aku punya caraku sendiri untuk masuk. Setelah menutup panggilan telepon, Agam pergi ke tepi sungai untuk merokok. Tidak enak rasanya dihentikan, bukan? Seorang pria yang tidak memenuhi syarat untuk masuk mendekat dan berkata sambil tersenyum. Aku sarankan kamu sebaiknya menjauh dari keluarga Yuliandi, selamatkan dirimu dari bencana. Kalau kamu dihentikan di luar pintu hari ini, kamu akan dikirim ke dunia bawah besok. Aku hanya ingin merokok dan masuk nanti. Agam tersenyum dan menjawab. Berhenti membual. Kapal pesiar ini ditutupi oleh lapisan penghalang dan hanya bisa masuk melalui pintu masuk. Aku sarankan kamu untuk tidak menyia-nyiakan usaha. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Agam menjentikan puntung rokok dan berjalan menjauh dengan angkuh. Apa itu masuk akal? Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menunggu adegan Agam dihentikan. Namun, adegan berikutnya mengejutkannya. Hanya terlihat, Agam langsung masuk dan pelayan tidak menghentikannya. Apa sudah tidak butuh undangan? Pria itu ingin mencoba dan berjalan mendekat. Dia dihentikan dan dimintai undangan. Seseorang baru saja masuk. Kenapa kamu tidak bertanya padanya tentang undangan itu? Pria itu berkata dengan tidak puas. Tidak ada orang masuk. Apa kamu pikir aku adalah tunanetra? Pelayan itu berkata dengan serius. Pria itu tidak tahu bahwa Agam telah melapisi tubuhnya dengan lapisan kekuatan spiritual dan mengganggu penilaian pelayan. Karena itulah pelayan tidak melihatnya. Tentu saja, Agam juga bisa masuk dari tempat lain. Penghalang kecil tidak bisa menghentikan Agam. Bab 769, Nevan yang bangga. Untuk mengatur perjamuan ini, keluarga Rubianto menghabiskan banyak upaya. Hanya mengundang tuan muda saja adalah pekerjaan fisik. Namun, penghalang kecil tidak bisa menghentikan Agam. Bab 769, Nevan yang bangga. Untuk mengatur perjamuan ini, keluarga Rubianto menghabiskan banyak upaya. Hanya mengundang tuan muda saja adalah pekerjaan fisik. Namun, semuanya sepadan. Malam ini, keluarga Rubianto akan benar-benar menghapus rasa malu dan menjadi objek yang dikagumi oleh berbagai kekuatan. Sebagai kredit terbesar, Nevan sangat bangga. Hari ini, dia berdandan dan disanjung kemanapun dia pergi dengan gelasnya. Semua kekuatan tahu bahwa keluarga Rubianto ingin merilis berita besar. Karena keluarga Rubianto telah mengadakan perjamuan sebesar itu, tidak mungkin palsu. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang datang terlebih dahulu bersulang dengan Nevan. Di hadapan banyak wajah yang tersenyum, kesombongan Nevan makin meningkat. Dia bahkan mulai mengintip posisi kepala keluarga Rubianto. Siapa bilang harus yang paling tua yang mewarisi posisi? Nevan melakukan semuanya dengan sempurna. Dia mengambil keuntungan dan mendapat dukungan dari Johnson. Bukan hanya masalah kecil untuk menjadi kepala keluarga. Meskipun menggunakan reputasi Johnson akan membangkitkan rasa benci Johnson, penawaran beberapa wanita cantik dari Nevan segera membuat Johnson tersenyum dan mengabaikan hal tersebut. Adapun Hardian,
dia sedang berada dalam kultivasi pengasingan dan tidak tahu tentang masalah ini. Johnson tidak berani membiarkan kakaknya tahu dan ikut menyembunyikannya. Tuan muda, Johnson sudah diatur. Dia sekarang berada di lantai atas dengan 8 wanita menemaninya. Hadrian datang dan tersenyum pada Nevan. 8 mana cukup. Atur beberapa lagi. Kirim semuanya ke sana. Biarkan dia bersenang-senang, mengerti? Nevan mengangkat alisnya. Ya. Hadrian dengan senang hati pergi untuk mengatur semuanya. Ini adalah kesempatan berkah bagi beberapa wanita naik ke puncak klan Gunung Malik. Keluarga Rubianto pasti akan makmur. Nevan memegang gelas dan terdengar sanjungan di telinganya. Saat ini, seorang pria berusia 30 tahun mendekat. Dia mengenakan Armani dan rambutnya dibelah tengah. Dia tersenyum pada Nevan dan berkata, Tuan muda Nevan, Davlian selalu menghormati keluarga Rubianto. Hari ini, kami ingin membahas kerja sama dengan Anda. Ada area terbaik Feng Shui Harimau Putih yang sangat berharga. Kalau kedua keluarga kita bersama-sama mengembangkan dan menyusun formasi, kita pasti akan bisa mengembangkan ahli yang kuat. Anda lihat. Area terbaik Feng Shui Harimau Putih sangat tinggi bahkan cukup langka di alam G. Davlian juga merupakan kekuatan yang sama sekali tidak kalah dari keluarga Rubianto, bahkan memiliki tingkatan yang lebih kuat. Sekarang, mereka mengambil inisiatif untuk menawarkan harta seperti itu benar-benar membuat orang iri dan cemburu. Nevan tidak berpikir demikian. Dia tampak seperti tidak mendengarnya dan berkata, Tuan muda Nevan? Siapa itu Tuan muda Nevan? Apa kamu mencari kakakku atau aku? Senyum pria itu membeku dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru tersenyum dan menjawab. Tentu saja saya mencari Anda. Anda adalah satu-satunya tuan muda di keluarga Rubianto. Haha, nyaman didengar. Nevan mendongak dan tertawa, hatinya makin bangga. Dia menoleh untuk melirik pria itu dan berkata, Tapi, aku barusan tidak mendengar dengan jelas. Kalian memiliki area Feng Shui terbaik Harimau Putih yang ingin kalian kembangkan dengan bekerja sama bersama keluarga Rubianto? Apa itu yang kamu maksud? Ya. Anda lihat. Aku masih belum mendengarnya dengan jelas. Apa ini mengembangkan bersama? Sudut mulut pria itu berkedut. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Nevan. Nevan ingin mengambil semua area terbaik Feng Shui itu. Sepertinya kamu belum mempertimbangkannya. Kalau kamu belum mempertimbangkannya dengan jelas, pertimbangkan perlahan dan beri aku jawaban sebelum acara selesai. Nevan tersenyum tidak setuju dan langsung pergi. Dia sama sekali tidak mau bertahan lebih lama. Hanya area terbaik Feng Shui Harimau Putih. Meskipun berharga, sekarang apa dia masih membutuhkan hal semacam ini untuk mengklaim kredit? Ada banyak orang yang ingin menjilatnya. Semuanya harus berbaris, oke? Nevan belum pergi jauh dan seorang pria lain menyusul. Diikuti dengan langkah kecil, dia buru-buru berkata, Tuan muda Nevan, saya adalah tuan muda kedua dari klan Es Mendalam. Sebelum datang, ayah saya titip salam. Selain itu, adik saya yang berusia 21 tahun ingin menikah ke keluarga Rubianto. Anda lihat. Sudut mulut Nevan terangkat. Dia tidak mendengarkan dan langkah kakinya tidak berhenti. Momentum klan Es Mendalam tidak kecil, terutama kekuatan pemilik mereka menerobos guru utama tingkat 5 beberapa waktu lalu dan kekuatannya berkembang dengan pesat. Jika di masa lalu, Nevan pasti akan duduk dan mendiskusikan. Jika kedua keluarga bisa bekerja sama dalam pernikahan, itu akan menjadi pencapaian besar. Namun, dia sama sekali tidak tertarik sekarang. Alih-alih mengubah ekspresinya, dia meninggalkan orang itu. Hanya klan Es Mendalam belaka. Apa layak untuk membicarakan masalah pernikahan denganku? Penampilan Nevan dingin seperti biasanya. Meskipun banyak orang yang tidak puas, karena sikap dingin dan arogannya itulah yang membuat semua orang makin yakin bahwa keluarga Rubianto memiliki dukungan orang hebat sehingga sikapnya makin mendominasi. Menghadapi godaan banyak kondisi, dia masih bisa mempertahankan ekspresi wajahnya tidak berubah. Tanpa modal yang cukup, Nevan tidak dapat melakukan ini. Saat memikirkan hal ini, beberapa orang memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk bekerja sama dengan keluarga Rubianto, bagaimanapun juga. Pecundang yang hanya menjilat klan Gunung Malik begitu mencolok. Yang lebih konyol lagi adalah orang-orang ini masih berusaha mati-matian untuk mengambil kesempatan. Mereka benar-benar sekelompok cecunguk yang menyedihkan. Di tepi perjamuan, dua pria sedang duduk. Seorang pria yang lebih muda, sekitar 24 tahun memandang kerumunan yang mengelilingi Nevan dan tertawa. Di matanya, bayangan sebuah istana muncul. Itu adalah klan Restan Surgawi. Inilah yang terjadi di dunia. Bagi mereka, kalau mereka berteman dengan klan tersembunyi, akan ada kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Aku telah melihat terlalu banyak gambaran seperti itu. Suara lembut itu datang dari pria di sampingnya. Dia mengenakan kemeja biru tipis dan wajahnya sangat tampan. Dia memberi orang perasaan yang sangat elegan.
Kak Arkan juga sering mengunjungi dunia sekuler? Pria itu kembali menatap pria lainnya dengan terkejut dan bertanya. Ya, waktu dapat meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang, tapi tidak dapat meningkatkan alam seseorang. Mengolah pikiran adalah semacam latihan. Arkan bersandar di bangku dan mengungkapkan senyum yang menyegarkan. Beberapa wanita muda kaya dan berkuasa di sekitar mencuri pandang dan mata mereka penuh cinta. Pria itu seperti racun yang membuat mereka terpesona. Wari, kalau ayahmu tahu kamu menyelinap keluar kali ini, dia mungkin akan menghukummu. Kenapa kamu malah melakukan ini? Arkan menatap pria itu dan bertanya sambil tersenyum. Aku telah tinggal di klan Restan Surgawi selama beberapa dekade dan aku sangat ingin melihat dunia luar. Apalagi Kak Arkan, kamu telah memasuki dunia sekuler. Aku ingin belajar sesuatu darimu. Ibu bilang bahwa Kak Arkan sangat hebat. Kalau aku bisa mempelajari 1/10 kekuatan Kak Arkan, dia pasti tidak akan merasa khawatir. Wari berkata dengan jujur. Dia tidak perlu berbohong, juga tidak berani berbohong. Dia tahu bahwa pria di depannya ini bisa disebut iblis terlepas dari sifat, bakat, dan alamnya. Bermain trik di depannya hanya akan menyebabkan kematian yang menyedihkan. Dia tahu bahwa kelahirannya sangat buruk. Kalaupun ayahnya adalah tuan istana, itu tidak akan mengubah apapun, karena putranya terlalu banyak dan ada lebih banyak orang hebat dibandingkan dirinya. Apalagi puluhan tahun yang lalu, karena persaingan reruntuhan kuno, tuan istana terluka parah dan fondasinya rusak. Jika dia pensiun dalam 10 tahun, pasti Arkan yang akan menggantikan. Daripada berdesakan, lebih baik berhubungan baik sekarang dan era miliknya akan datang di masa depan. Meskipun kamu dilahirkan dalam garis langsung dan ayahmu adalah tuan istana saat ini, status ibumu relatif rendah. Jadi, kamu harus berlatih keras. Kalau tidak, kalau kamu melambat, orang-orang tua dari klan Restan Surgawi mungkin tidak akan menoleransi dirimu. Arkan tetap tersenyum dan berkata seolah tidak ada yang bisa membuatnya tertarik. Wadi mengangguk serius. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kak Arkan, menurutku tidak menarik untuk menghadiri perjamuan semacam ini. Kenapa kita tidak pergi? Belum tentu membosankan. Kata Arkan sambil sedikit tersenyum. Petapa kecil bersembunyi di hutan, sedangkan petapa besar bersembunyi di kota. Kamu mungkin bisa mendapatkan berita yang berguna di pasar. Selain itu, kamu dan aku bukan satu-satunya yang tertarik. Beberapa orang dari klan Wanara juga ada di sini. Kamu dan aku hanya perlu menyembunyikan identitas dan menunggu dengan sabar. Akan ada keuntungan yang tidak terduga. Wadi buru-buru menahan napasnya dan menutupi tanda di pupilnya. Dia merasa kagum dan berkata, Kak Arkan, kamu benar. Kamu jelas sangat kuat, tapi kamu dapat berintegrasi dengan dunia dan mempertahankan hati yang tenang dan sabar. Posisi tuan istana di masa depan pasti akan menjadi milikmu. Mendengar ini, Arkan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Jangan pernah meremehkan siapapun. Kalaupun sudah jatuh ke tanah, mereka akan melahirkan variabel. Dunia tidak dapat diprediksi. Sebaliknya, apa yang benar-benar milikmu, kalaupun direbut, pada akhirnya akan tetap menjadi milikmu. Wari mengangguk sambil berpikir dan melihat kerumunan itu. Tiba-tiba, dia berbalik ke belakang dan berkata, Omong-omong, Kak Arkan, ibuku sedang dalam perjalanan ke sini. Dia berkata bahwa dia memiliki harta karun untuk diberikan untukmu. Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Harta karun? Arkan terkekeh dan melihat ke kerumunan yang ramai di perjamuan. Dia sepertinya tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, tatapannya bergerak dan mendarat di sudut di antara kerumunan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Keluarga Budi Ono juga sudah datang. 3 klan tersembunyi besar di alam telah tiba. Menarik. Bab 770. Orang yang menarik. Aga memasuki ruang perjamuan dan dengan santai menemukan tempat untuk duduk. Dia tampak sedang menikmati keadaan di aula. Namun, sebenarnya dia sedang melepaskan kekuatan spiritualnya dan menyebarkannya ke segala arah seperti tangan yang tak terlihat. Klan Wanara. Pandangan Agam tertuju pada seorang pria dan seorang wanita. Mereka berbaur di kerumunan seperti orang biasa. Mereka berbicara dan tertawa. Klan Gunung Malik. Agam melirik ke lantai atas. Aura Jansen justru tertangkap olehnya. Keluarga Budi Ono? Agam menyipitkan mata. Meskipun dia tidak melihat orang itu, dari penangkapan aura, dia bisa tahu bahwa orang itu adalah Melinda. Wanita itu juga ada di sini. Saat Agam berpikir, dia dipukul di bahu dan saat dia berbalik, dia melihat Mika sedang memandangnya. Hei, bagaimana kamu masuk tanpa undangan? Mika bertanya sambil tersenyum. Kamu masih berani mengatakannya? Agam menatap sinis dan melambaikan tangannya. Minggir, jangan menunda urusanku. Apa urusanmu? Mungkinkah kamu naksir dengan seorang gadis? Mika tersenyum dan duduk di sampingnya. Menurutku kamu cukup menyedihkan. Aku bisa membantumu memulai percakapan. Aku naksir padamu. Agam memelototi gadis ini.
Ini benar-benar waktu yang tepat. Wajah cantik Mika langsung merona merah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu berani naksir padaku? Katakan sekali lagi." "Kak, kalau Anda punya waktu luang, bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda dengan seorang pria?" Agam benar-benar tidak berdaya karena direcoki oleh Mika. Tatapannya menyapu secara acak dan tiba-tiba ekspresinya bergerak. Dia menatap seorang pria berkemeja sian. Orang itu adalah Arkan. Alam langit tingkat 9. Agam agak mengerutkan keningnya. Ini membuatnya agak menyesal. Dari aura yang dia tangkap, hanya ada satu alam langit tingkat 9. Sekarang dia melihat wajah asli orang itu, jelas Ivan tidak ada di sini. Namun, Agam cukup tertarik dengan orang ini. Auranya asing dan kekuatannya sangat hebat. Dia pasti berasal dari klan tersembunyi di luar alam G. Hei, ketahuan, kan? Perasaan yang sangat tajam. Bertemu dengan tatapan Agam, Arkan mengangkat gelasnya ke arah Agam. Mika mengikuti pandangan Agam dan melihat ke atas. Ketika dia melihatnya dan Arkan saling memandang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Hei, kamu tidak suka pria, kan?" "Sialan!" Raut wajah Agam gelap dan dia tidak peduli. Dia bangkit dan pergi. "Kalau kamu suka, ya suka saja. Kenapa kamu malu-malu?" Mika tampak sangat bersemangat. Dia mengikuti di belakang Agam dan terus bernyanyi. "Aku ingin bersamamu. Terlepas dari rumor, aku berharap bisa terus bersamamu. Kak Arkan?" Wadi melihat Arkan melihat ke satu arah dan bertanya dengan ragu. "Apa kamu menemukan sesuatu? Orang yang menarik?" Arkan sedikit tersenyum. Sepertinya kota Yugantara yang kecil ini memiliki beberapa rahasia. Wadi tampak bingung dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. "Ibuku dan yang lainnya sudah sampai." Yasmina berjalan bersama Tamir dan Citra melenggang di belakang. Dia tidak peduli dengan perjamuan mewah ini. Dia hanya ingin mencari pria itu untuk menyembuhkan Nenek Haryadi. "Ibu." Wadi berdiri dan menawarkan tempat duduknya. Yasmina mengusap bahu putranya dengan penuh kasih dan tersenyum. "Nak, apa kamu menyusahkan untuk Kak Arkan?" Wadi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. "Tuan muda." Tamir buru-buru menyapa, lalu membungkuk pada Arkan dan berkata, "Tuan Arkan." "Arkan, Wadi telah merepotkanmu." Yasmina tertawa pelan. Arkan tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tertuju pada Citra yang ada di belakang dan tatapannya menjadi dalam. Berdasarkan penampilan dan status Arkan yang tampan, dia telah melihat terlalu banyak gadis cantik bahkan yang disebut peri. Namun, di matanya, kebanyakan dari mereka adalah kerangka merah muda yang sama sekali tidak bisa masuk ke matanya. Hanya wanita di depannya, orangnya benar-benar menarik perhatian Arkan. Dewi pembunuh. Arkan memikirkan kembali apa yang dikatakan Wadi tentang hadiah itu. Ini benar-benar harta yang langka. Citra sedang hamil lebih dari sebulan dan terlihat tidak berbeda dengan orang biasa dari luar. Dengan darah di tubuhnya, tidak ada yang bisa merasakan bahwa dia hamil, termasuk Arkan. Bahkan kecuali jika Agam menyentuh tubuh Citra, dia juga tidak bisa merasakannya. Melihat mata Arkan yang tergoda, Yasmina, Wadi, dan Tamir tidak bisa menahan rasa senang. Rencana mereka bisa berhasil. "Arkan, izinkan aku memperkenalkan. Gadis ini bernama Citra. Dia adalah kerabat jauhku." Yasmina menarik Citra ke depan dan secara khusus menekankan kata kerabat untuk menyeratkan bahwa Citra memiliki garis keturunan Dewi pembunuh. "Citra, ini Arkan. Dia berusia sekitar 30 tahun ini. Dia juga seorang pria dengan kekuatan dan punya potensi ketenaran yang besar." Yasmina secara khusus menekankan identitas Arkan dan tersenyum. Sungguh pasangan yang cocok. "Halo?" Arkan menatap mata Citra. Suara lembutnya sangat menarik. Hampir tidak ada wanita yang bisa menolak ini. Arkan berpikir bahwa Citra akan sangat mengagumi dirinya. Namun, dia hanya menyapa dengan lembut dan berkata, "Tuan Arkan, nenek saya sakit parah. Bibi berkata bahwa hanya Anda yang bisa menyembuhkan nenek saya. Bisakah Anda membantu menyelamatkan nenek saya?" Yasmina tidak menyangka Citra tidak tertarik dengan Arkan. Dia benar-benar langsung terus terang begitu dia sampai. Yasmina merasa agak kesal. Apa gadis ini sama sekali tidak tertarik dengan penampilan dan identitas Arkan? Yasmina buru-buru berkata, "Arkan, neneknya Citra sakit parah. Dia datang kali ini karena ingin memintamu membantu menyembuhkan neneknya." Arkan mengangguk dan tersenyum pada Citra. "Nona Citra, meskipun aku tidak tahu bagaimana keadaan nenekmu, ada takdir antara kamu dan aku. Aku akan mencoba yang terbaik. Terima kasih, sungguh terima kasih." Citra diam-diam menghela napas lega dan berkata, "Apa Anda ada waktu luang sekarang?" "Nenek saya." "Citra, Arkan ada urusan lain. Kamu sudah ke sini?
Mari kita tunggu sampai perjamuan selesai. Yasmina tersenyum. Kalau langsung diobati, bukankah rencananya akan gagal? Dia harus berlarut-larut. Setidaknya harus membuat keduanya memiliki perasaan terlebih dahulu. Citra juga bukan tidak bijaksana. Meskipun hatinya sangat cemas, dia tidak punya pilihan selain mengangguk ringan dan berkompromi. Wadi, beri ruang untuk kakakmu dan biarkan dia mengobrol dengan Arkan. Yasmina melirik Wadi. Wadi menyingkir dan tersenyum ramah pada Citra. Kakak, duduklah. Oke. Ini adalah pertama kalinya Citra bertemu Wadi. Namun, dia sangat menyukai Bibi Yasmina. Tentu, dia juga memiliki kesan yang baik terhadap putra Bibi. Menunggu sampai Yasmina dan kedua orang lainnya pergi, Arkan tersenyum dan bertanya. Nona Citra, itu terlalu aneh. Bagaimana kalau aku memanggilmu Cit? Citra menggelengkan kepalanya dan berkata. Anda bisa memanggil saya Citra atau Nona Citra? Yang memanggilnya Cit adalah kerabat atau dia. Oleh karena itu, Citra tidak suka laki-laki asing memanggil dirinya seperti itu. Arkan tidak memaksanya, tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Citra berkata, Tuan Arkan, nenekku tiba-tiba koma dan dokter tidak dapat menemukan alasan apapun. Juga, wajahnya menjadi ungu dan bibirnya seperti tidak ada darah. Senyum Arkan sedikit membeku. Dia percaya bahwa Citra terlalu pendiam sebelumnya. Sekarang orang-orang sudah pergi, dia pasti akan lebih santai dan membicarakan hal-hal di antara mereka. Namun, Citra masih terus membahas penyakit neneknya. Arkan pernah bertemu dengan wanita serupa yang suka berpura-pura dan sengaja membangkitkan kesan baik. Namun, Arkan melihat melalui mata Citra bahwa Citra benar-benar cemas dan tidak memiliki emosi lain untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan senyum. Wanita yang bisa membuatnya tertarik memang menantang. Bab 771, Kutukan. Bu, sejak kapan kamu punya keponakan yang begitu cantik? Kenapa tidak pernah mendengar kamu membahas tentang dia? Wadi menatap Citra dari sudut matanya. Gadis itu punya mata dan gigi putih. Kulitnya sangat putih. Kecantikannya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Yang lebih penting lagi, temperamen ringan dan gesit bahkan seperti gadis cantik dan membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Nak, aku adalah ibumu dan dia kakakmu. Meskipun sudah melebihi 5 generasi, jangan berpikir tentang itu. Yasmina tidak memiliki aura yang baik. Melihat tatapan cemas Citra dari kejauhan, dia menduga bahwa Citra pasti berbicara tentang penyakit nenek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Gadis ini, apa kamu benar-benar tidak menyukai Arkan? Nyonya, jangan khawatir tentang ini. Perasaan bisa dikembangkan. Dengan garis keturunan Dewi Pembunuh sebagai fondasinya, dengan kemampuan Tuan Arkan, dia bisa dengan mudah menangani seorang wanita. Tamir tertawa di samping. Lebih baik kalau diselesaikan dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, nenek tua itu tidak akan pernah bangun lagi. Tatapan lembut Yasmina berkedip dengan sentuhan dingin. Payung pemurnian jiwa hanya bisa menekan jiwa nenek Haryadi selama 3 hari. Setelah 3 hari, jika Citra tidak jatuh cinta pada Arkan, untuk mencegah masalah ini terungkap, dia hanya bisa membunuh. Begitu Agam pergi, dia pergi mencari Wisnu. Mika masih mengikuti di belakang dan masih terus bernyanyi. Kurasa aku punya suasana hati yang sama denganmu. Ini adalah sesuatu seperti cinta. Agam berlari ke belakang Wisnu dan berkata, Saudaraku, aku sudah tidak tahan. Cari seorang pria untuk menahan adikmu. Raut wajah Wisnu tampak aneh, terutama saat mendengarkan adiknya, Mika mengejar dan bernyanyi. Aku merasa puas hanya dengan mengatakan bahwa aku mencintaimu. Ekspresinya menjadi makin aneh. Dia menatap Agam dan kemudian menatap Mika dan berkata, Apa kalian berdua punya rahasia? Mendengar ini, Mika langsung diam dan memelototi Wisnu dengan galak. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan suka pada orang ini. Lalu, apa maksudmu dengan lirik yang baru saja kamu nyanyikan? Kak Wisnu, judul lagu ini adalah Cinta Serupa, lagu cinta anak laki-laki. Renata mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa di samping. Apa itu cinta anak laki-laki? Wisnu bahkan lebih bingung. Artinya penyuka sesama jenis. Jawab Renata. Laki-laki dan laki-laki. Mika tersenyum dan menunjuk Agam. Baru saja, orang ini menatap seorang pria. Pria itu cukup tampan. Yang paling penting adalah pria itu juga menanggapinya. Betulkah? Mata Renata berbinar. Ya. Kak, kamu harus berhati-hati. Aku selalu merasa bahwa orang ini mendekatimu dengan tujuan. Mika tersenyum dan menatap Agam dan Wisnu. Matanya menjadi ambigu. Renata memandang Wisnu. Wisnu buru-buru batuk kering dan menjauh dari Agam. Saudaraku, pikiranmu tidak benar. Sialan!
Agam mengangkat jari tengahnya pada ketiga orang itu. Bukankah ini jelas adalah penindasan? Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Nevan datang dan diikuti oleh sekelompok orang yang menyanjungnya. Aduh, coba aku lihat, bukankah ini tuan muda tertua dari keluarga Yuliandi, Wisnu? Nevan berpura-pura melebih-lebihkan dan dengan sengaja meninggikan suaranya. Orang-orang itu melihat ke sini. Mereka melihat Wisnu seperti wabah. Meskipun keluarga Yuliandi memenangkan pertempuran dan menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama, kematian tragis Haidar dan lainnya juga tersebar. Mereka semua percaya bahwa keluarga Yuliandi yang melakukannya. Kedua, sebagai musuh bebuyutan keluarga Yuliandi, kali ini keluarga Rubianto mengambil keuntungan mereka. Untuk menghindari kecurigaan, mereka tentu akan menjauh dan menghormati Wisnu. Melihat tiga raksasa kota Yogantara, tidak ada yang menjaga tuan muda keluarga Yuliandi. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala dan menghela napas. Keluarga Yuliandi tampaknya selamat dari bencana, tetapi sebenarnya telah mengubur kutukan yang lebih besar. Walaupun keluarga Rubianto tidak menyerang, selama mereka memiliki hubungan dengan keluarga Rubianto, mereka akan memilih untuk menyerang keluarga Yuliandi. Dalam waktu 3 tahun, keluarga Yuliandi pasti akan musnah. Di hadapan banyak mata yang sedih, Wisnu tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Nevan, apa ini menarik? Aku ingin bertanya padamu, apa kematian Haidar dan yang lainnya ada kaitannya dengan keluarga Rubianto? Haidar? Siapa mereka? Nevan menggoda dan melanjutkan. Apa menurutmu mereka dibunuh oleh keluarga Rubianto? Lucu! Dengan metode seperti ini, menurutmu apa aku ingin menggunakannya? Tidak pasti. Mika memandang Nevan dengan tatapan menghina dan berkata, keluarga Rubianto dibersihkan oleh keluarga Yuliandi. Kamu menggunakan metode ini untuk memprovokasi hubungan antara keluarga Yuliandi dan keluarga lainnya. Bukankah begitu? Memprovokasi? Nevan tertawa keras dan melambaikan tangannya. Apa menurutmu aku masih perlu memprovokasi? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sekarang siapa yang tidak ingin menjilat keluarga Rubianto? Lihatlah dirimu begitu mengenaskan. Siapa yang akan memperhatikan kalian? Meskipun sikap Nevan yang merajalela menyebabkan ketidakpuasan, justru karena kesombongannya orang-orang jadi yakin. Wisnu menyapu sekelas kekuatan ini. Beberapa orang dulu memiliki hubungan yang baik dengan mereka, tetapi semua menjauh dari mereka. Tidak ada yang berdiri di sisi mereka untuk membantu berbicara. Dia tiba-tiba merasa sedih. Nevan melihat keadaan ini. Dalam hatinya, dia sangat bersemangat dan merajalela. Apa ini keuntungan? Kekuatan yang berteman baik dengan keluarga Yuliandi dan memusuhi keluarga Rubianto, semuanya menyerah. Kalaupun beberapa orang tidak menyukai Nevan, apa ada cara lain? Nevan memang sangat lemah. Di keluarga Rubianto tidaklah penting, bahkan keluarga Rubianto secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Memangnya kenapa? Jika menganggap tuan muda kedua klan Gunung Malik sebagai bos, di masa depan, akan menjadi setengah bagian dari klan Gunung Malik. Apa yang bisa dilakukan oleh para cecunguk yang menyedihkan? Bukankah akhirnya harus tunduk kepada, menjilat, dan melakukan perintah dari Nevan? Makin Nevan memikirkannya, dia menjadi makin bersemangat. Di masa lalu, dia adalah putra bungsu kedua dari keluarga Rubianto. Dia dicap sebagai pesolek leluhur kedua. Orang-orang menghormatinya di permukaan dan menghina di belakangnya. Namun, sekarang dia adalah pahlawan dari seluruh keluarga Rubianto dan merupakan tuan muda paling kuat di kota Yogantara. Siapa yang berani merendahkannya? Kalaupun dia menginginkan seorang wanita sekarang, berapa banyak kekuatan yang ingin mengirim putri mereka ke tempat tidurnya? Saat memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mika. Matanya penuh nafsu yang tidak disembunyikan. Wanita yang dia sukai, kalaupun itu adalah anggota keluarga Yuliandi, dia tetap bisa mendapatkannya. Apalagi ini adalah wilayahnya. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang menjilatnya. Selama dia mengucapkan sepatah kata, mereka akan bekerja sama untuk melemparkan Mika secara paksa ke tempat tidurnya. Wisnu melangkah maju dan berkata dengan nada dingin. Nevan, keluarga Yuliandi tidak bersaing dengan dunia dan tidak ingin membunuh keluarga Rubianto. Kalau kamu berani menginginkan adikku, jangan salahkan keluarga Yuliandi karena membunuhmu. Aduh, aku sangat takut. Nevan berpura-pura takut dan menepuk dadanya. Semua orang pun mencibir. Yang bermarga Yuliandi, siapa kamu? Beraninya berkata kasar di depanku. Nevan melambaikan tangannya dan orang-orang di sekitarnya memandang Wisnu dengan tidak ramah. Samar-samar mereka melepaskan kekuatan spiritual dan menelan Wisnu dan yang lainnya. Raut wajah Wisnu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan melakukannya. Hatinya cukup kesal. Dia menemukan bahwa ini sama sekali bukan perjamuan, tetapi tempat bagi keluarga Rubianto untuk memamerkan kekuatan mereka. Jika mereka datang ke sini sendirian, bukankah mereka akan menjadi sasaran?
Bab 772, Orang Bejat Ketemu Orang Bangsat. Paul, kamu adalah teman baikku selama 20 tahun. Apa kamu akan membantu keluarga Rubianto melawanku? Fadil, Pavilion Lonceng Emas telah berteman dengan keluarga Yuliandi selama beberapa generasi. Sekarang aku tidak keberatan kamu berlindung di bawah keluarga Rubianto. Tapi, sebagai mantan teman, aku harus mengingatkanmu. Keluarga Rubianto tidak akan membawa kalian menuju kemakmuran, tapi hanya akan membuat kalian menuju kehancuran. Wisnu memandang beberapa orang dan berupaya keras mengatakan itu. Orang-orang ini saling memandang. Aura mereka masih tidak berubah, jelas mereka tidak mendengarkannya. Persahabatan dan kepentingan saling berlawanan. Ketika ada keuntungan yang cukup, persahabatan tidak layak diungkit. Bagaimanapun, sifat manusia adalah hal yang paling tidak dapat diuji. Nevan sangat bangga. Tatapannya tertuju pada Agam dan dia mengancam. Aku tahu kamu orang luar. Mengapa? Apa kamu ingin mati bersama mereka? Aku belum hidup cukup. Siapa yang ingin mati? Kata Agam sambil mengangkat bahu. Mendengar ini, Nevan sangat gembira. Dia memandang Wisnu dan berkata, "Lihat, temanmu lebih pintar daripadamu. Dia tahu keluarga Yuliandi telah sekarat dan datang untuk berlindung padaku." Wisnu tampak tertegun. Mungkinkah Agam juga akan tunduk pada keluarga Rubianto? Mika berkata dengan marah. "Hei, apa kamu tidak salah? Kamu ingin berlindung dengan orang kasar ini?" Agam berkata dengan polos. "Tidak. Aku hanya mengungkapkan pikiranku dari sudut pandang orang luar. Kalian memang bukan tandingan orang-orang ini. Alih-alih dihajar, lebih baik kamu mengakui dia hebat saja." Haha. Nevan berkata dengan sangat senang. "Nak, kamu lumayan pintar. Apa kamu juga mengakui aku sangat hebat? Hebat, kamu yang terhebat. Kalau begitu, kamu juga mengakui aku sebagai bosmu? Kamu adalah bos yang paling hebat, tidak ada yang sehebat dirimu." Nevan tertawa liar dan menunjuk Wisnu. "Baik, kalau begitu, bunuh dia untukku dan aku akan menerimamu sebagai bawahanku. Kenapa aku membunuhnya?" Agam bertanya dengan wajah bingung. "Kalau kamu ingin menjadi bawahanku, kamu harus menunjukkan ketulusanmu." Nevan sedikit mengernyit. Mengapa orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa? "Kapan aku mengatakan aku ingin menjadi bawahanmu? Kamu gila, ya?" Agam tersenyum. "Wancang, kamu baru saja. Aku kan sudah mengakui kamu hebat. Kamu masih juga mengoceh dan memintaku untuk membunuh temanku. Apa kamu bodoh?" Agam menggosok telinganya dan berkata. Nevan pun tercengang. Orang lainnya juga tercengang. Apa ini dapat diartikan? "Aku akui kamu hebat, tetapi juga tidak menutup kemungkinan menganggapmu bodoh." Tiba-tiba, semua orang menyadari Agam sedang mempermainkan Nevan. Nevan juga menyadari hal ini dan langsung sangat marah. Dia berkata dengan ganas. "Kamu mempermainkanku? Menurutku, kamu benar-benar gila. Aku sudah bilang, kamu sangat kuat, kamu sangat hebat, kamu sangat mengagumkan. Bukankah sudah sesuai yang kamu inginkan? Aku mana mempermainkanmu?" Agam berkata tidak mengerti. Dia memuji orang sambil memarahinya gila. Semua orang bingung dengan kelakuan aneh Agam. "Kamu! Ini adalah penghinaan bagiku!" Nevan gemetar karena marah. "Kamu harus memaksaku untuk memarahimu, ya? Mana ada aku menghinamu? Aku bahkan memujimu hebat. Apalagi yang kamu inginkan?" Kata Agam dengan marah. Nevan tercengang. Sepertinya memang begitu, tetapi rasanya ada yang salah. Sudut mulut Wisnu berkedut. Dia berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Mantap sekali. Ini berbeda dengan cara pada umumnya, tetapi langsung melenyapkan karisma Nevan. Mika memegang perutnya dan tertawa. "Tahu ini apa? Ini namanya orang bejat ketemu orang bangsat. Bingung, kan?" Situasi serius seperti itu dirusak oleh Agam dengan beberapa kalimat. Nevan menjadi marah. Dia merasa seperti memukul kapas, tidak ada efek apa-apa. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman dan marah. "Sial, kamu ini tetap keras kepala karena belum tahu akibatnya." Nevan sangat marah dan berteriak. "Persilakan bosku." Semua orang kagum. Akhirnya datang juga. Tidak sampai setengah menit, Johnson berjalan turun dengan bekas lipstik wanita di wajahnya. Beberapa orang melihat Johnson dan ekspresi mereka langsung berubah. "Johnson wangsa dari klan Gunung Malik? Ternyata dia! Pantas saja keluarga Rubianto melakukan begitu banyak hal. Ternyata mereka sudah berhasil mendapat bantuan klan Gunung Malik." Suasana di seluruh kabin kapal pesiar sangat tegang. Johnson adalah anggota asli keluarga inti klan Gunung Malik. Mungkin Johnson tidak penting, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah cucu dari tetua klan.
Kakaknya adalah pewaris klan Gunung Malik. Dengan Johnson yang bertanggung jawab, bagaimana bisa keluarga Rubianto tidak bahagia? Semua mata memandang Nevan dengan kagum. Beberapa orang yang sebelumnya berpaling dari keluarga Yuliandi dan berlindung ke keluarga Rubianto merasa beruntung. Untung mereka bersikeras untuk berlindung ke keluarga Rubianto. Jika tidak, mereka akan masuk daftar hitam keluarga Rubianto. Mereka akan sengsara jika keluarga Rubianto membalas mereka dengan kekuatan klan Gunung Malik. Bos? Nevan sangat menikmati tatapan kagum di sekitarnya. Dia berjalan dengan wajah menyanjung dan berkata, Bos, jangan tersinggung kalau saya mengganggu kesenangan Anda. Saya akan memberi Anda orang yang lebih baik nanti. Saya jamin akan membuat Anda puas. Johnson awalnya sangat kesal, tetapi mendengar ini, dia segera mengeluarkan senyuman. Dia mengangguk dengan santai dan berjalan turun. Semua orang mundur satu demi satu untuk memberi jalan. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Bos, saya sebenarnya tidak ingin mengganggu Anda. Tapi, ada orang bodoh yang menghina Anda. Menurut Anda, bagaimana saya bisa membiarkannya? Nevan tampak menyanjung Johnson dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Melihat sikap mereka yang takut dan hormat, dia sangat bangga. Sebenarnya, Nevan dapat menghadapi Agam sendirian dengan mudah, tetapi dia merasa itu tidak cukup. Memanggil Johnson keluar akan lebih mengintimidasi. Itu juga akan membuat beberapa orang yang tidak setia tunduk kepadanya sepenuhnya. Itu karena dia bodoh dan tidak mengetahui keberadaanku. Ucap Johnson ringan. Benar, benar. Nevan memandu Johnson. Wajah Wisnu sangat masam. Dia berpikir bos di mulut Nevan paling berasal dari keluarga Budi Ono. Dia tidak menyangka dia adalah Johnson. Keberadaan Johnson jauh lebih menakutkan daripada tetua keluarga Budi Ono. Karena identitas Johnson, kata-katanya kemungkinan besar akan mewakili sikap klan Gunung Malik. Klan Gunung Malik jauh lebih kuat daripada keluarga Budi Ono. Jika klan Gunung Malik mengirim seorang anggota yang kuat untuk membantai, keluarga Yuliandi pasti tidak akan bisa melawan. Pecundang, lihat, kan? Ini bosku. Sekarang kamu masih berani memainkan kata-katamu di depan bosku? Ejek Nevan. Dia sudah bisa melihat Agam yang sangat ketakutan sampai mengompol. Johnson melirik Agam dan tersenyum menghina. Aku kira orang dari mana? Ternyata hanya pecundang. Semua orang memandang Agam dengan tatapan yang melihat orang mati. Jika dia berani menyinggung tuan muda kedua klan Gunung Malik, Dewa Penolong turun ke dunia pun tidak akan bisa melindungi hidupnya. Agam tersenyum samar. Di dalam pupil matanya muncul bayangan penguasa neraka. Tiba-tiba, Hardian yang berada ribuan meter jauhnya, terbangun dari kultivasi pengasingan. Matanya penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Sebuah suara entah kenapa terdengar di benaknya. Kalau kalian melanggar aturan dunia dan membunuh orang tidak bersalah, pengadilan akan terjadi padamu. Hardian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba teringat kalimat ini. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, membuatnya sangat takut hingga napasnya terengah-engah. Dia bergegas keluar ruangan. Setelah beberapa saat, seorang tetua datang dengan tergesa-gesa dan bertanya. Tuan, apa Anda membutuhkan sesuatu? Di mana adikku? Hardian bertanya dengan suara yang dalam. Tuan kedua, dia... Tetua itu terbata-bata. Dia tidak menyangka Hardian tiba-tiba mendesaknya. Menghadapi tekanan kuat Hardian, sekujur tubuhnya gemetaran. Dimanapun dia berada, segera panggil dia pulang! Hardian berteriak sambil melepaskan kekuatan spiritual menakutkan yang mengguncang seluruh keluarga Rubianto. Baik, baik! Tetua itu sangat takut hingga terguling dan pergi dengan tergesa-gesa. Wajah tegas Hardian dipenuhi ketakutan. Melihat awan gelap di langit, ketakutan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya membuatnya hampir lepas kendali. Dalam sekejap, Hardian berteriak marah. Gunung yang menjulang tinggi muncul di belakangnya, sangat mengejutkan. Bab 773, ternyata kamu menantu matri lokal. Di dalam kapal pesiar, suasana tegang. Nevan tersenyum menghina melihat Agam yang tidak bereaksi apa-apa. Kaget, kan? Takut, kan? Jika kamu berani melawanku, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga menghancurkan seluruh keluargamu. Nevan hendak mengeluarkan beberapa kata ancaman, tetapi dia menyadari wajah Johnson di sebelahnya pucat. Seluruh tubuh Johnson juga gemetaran. Bos, ada apa dengan Anda? Tanya Nevan dengan tatapan kosong. Kak, kakakku telah menyelesaikan kultivasi pengasingan, dia mencariku. Apa? Nevan terpaku. Ini kebetulan sekali. Hardian telah memasuki kultivasi pengasingan selama 1 hingga 2 hari. Mengapa dia harus menyelesaikan kultivasi pengasingan di momen penting ini? Gawat, aku harus segera kembali. Johnson sangat takut pada kakaknya.
Tanpa mengatakan apapun, dia tiba-tiba melesat dan menghilang. Ini! Semua orang tercengang. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Semua orang masih bingung, tetapi Agam tersenyum tipis. Pupilnya kembali normal. Sejak dia melangkah ke kapal pesiar ini, Agam menangkap aura yang dikenalnya. Itu adalah aura salah satu orang yang dia lepaskan saat dia mengadili Narendra, Sayan, dan lainnya. Itu adalah Hardian Wangsa. Johnson dan Hardian adalah saudara, jadi aura mereka mirip. Ditambah diskusi yang terdengar dari sekitar, dia yakin Johnson adalah saudara Hardian. Sebelumnya, meskipun Hardian tidak dihakimi, Agam sudah menjalankan mata hakim dunia. Itu sama saja dengan menanam benih di tubuh Hardian. Begitu kejahatan dan dosa Hardian penuh, pengadilan akan otomatis berjalan. Baru saja, Agam memberi Hardian peringatan. Wajah Nevan menjadi masam. Sebelumnya, dia telah berkata akan melakukan sesuatu pada Agam, Wisnu, dan yang lainnya. Dia masih berpikir untuk memberi contoh peringatan kepada yang lain. Sekarang, Johnson malah pergi. Apalagi yang dia banggakan? Agam? Saat suasananya canggung, terdengar suara yang terkejut. Yasmina melihat situasi di sini dan segera datang. Ketika dia melihat wajah Agam, dia tanpa sadar memanggilnya. Ketika Agam menikah dengan Citra, Yasmina juga datang, jadi dia tentu mengenal Agam. Di sela orang membuat Nevan sangat kesal. Ketika dia akan marah, lengannya ditarik oleh Hadwian. Kemudian, Hadwian menunjuk tanda bordir berbentuk istana yang tersembunyi di lengan baju Tamir yang berada di belakang Yasmina. Dia kaget hingga menggigil, menggertakkan giginya, dan bergumam suara gemetar. Klan Restan Surgawi. Nevan sangat takut hingga dia gemetaran. Dia juga melihat tanda bordir dan langsung ketakutan. Klan Restan Surgawi, klan tersembunyi di alami, peringkatnya berada di atas klan Gunung Malik. Itu jelas bukan orang yang dapat keluarga Rubianto singgung. Perhatian Agam teralihkan dan dia tidak memperhatikan tindakan kecil Nevan. Dia menatap Yasmina dan bertanya. Kamu Bibi Yasmina? Ya, aku. Yasmina mengonfirmasi identitas Agam dan menatapnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Kamu tidak menetap baik-baik di kota Primadona, kenapa malah datang ke sini? Yasmina memiliki kesan yang buruk pada Agam. Dalam pemahamannya, Agam adalah menantu yang tinggal di rumah mertua. Selain itu, dia tidak pernah merasakan kekuatan spiritual dari Agam. Dia makin yakin Agam hanyalah orang biasa. Awalnya, Yasmina tidak berniat untuk bertemu Agam, tetapi Citra juga ada di pesta. Dia tahu gadis ini memandang penting perasaan. Sekarang dia mencoba yang terbaik untuk menjodohkan Citra dan Arkan. Dia tidak bisa membiarkan pecundang ini merusak hal ini. Bosan, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Agam tersenyum. Dia menangkap aura Yasmina dan dua orang di sampingnya. Kekuatan mereka tidak kuat, tetapi tingkatan alam mereka tidak rendah. Mereka pasti termasuk klan tersembunyi. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Budiono dan klan Gunung Malik. Dia benar-benar tidak menyangka wanita yang dia temui sekali saja akan memiliki latar belakang yang begitu besar. Apakah itu karena darah yang mengalir di tubuh mereka? Mendengar nada bicara Agam, Yasmina menyadari Agam tidak tahu Citra juga ada di sini. Dia diam-diam menghela napas lega dan berkata dengan ekspresi serius. Kamu telah dipandang rendah karena menjadi menantu matri lokal keluarga Pambudi. Kamu tidak berpikir untuk mengembangkan diri, malah masih main-main. Ini tidak baik. Menantu matri lokal? Nevan seperti telah menemukan hal baru, matanya berbinar. Kamu ternyata menantu matri lokal? Haha, sungguh menarik. Aku pikir betapa hebatnya kamu, tetapi ternyata hanya menantu yang tinggal di rumah mertua yang tidak tahu malu. Nevan mengenali nada bicara Yasmina tidak ramah. Baik untuk mempermalukan Agam atau menyanjung Yasmina, dia harus mengucapkan kata-kata ini. Orang-orang di sekitar memandang Agam dengan pandangan menghina. Mereka kalau tidak kelahiran bangsawan, pasti memiliki kekuatan besar atau keluarga yang kaya. Tidak peduli bagaimana dibandingkan, mereka semua termasuk orang berstatus sosial tinggi. Sebagai orang biasa, Agam sudah bisa dipandang rendah oleh mereka. Alhasil, dia masih lebih rendah dari orang biasa. Dia adalah orang tidak tahu malu yang menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Wisnu dan dua orang lainnya juga terkejut. Mereka tidak peduli Agam adalah menantu yang tinggal di rumah mertua atau tidak, tetapi identitas ini tetap mengejutkan mereka. Agam mengabaikan semua jenis pandangan dan menatap Yasmina sambil tersenyum. Bibi, aku ingat kamu adalah salah satu kerabat yang disukai Citra. Sebelumnya, dia sering membicarakanmu di depanku, jadi aku bisa mengerti kamu menyalahkanku seperti ini. Tapi, kamu tidak perlu khawatir, aku punya rencana sendiri. Yasmina sedikit mengerutkan kening. Dia mengira setelah mengucapkan kata-kata ini, Agam akan pergi karena malu. Namun, sekarang setelah bicara beberapa saat, malah dia yang kehilangan kata-kata.
Tahun ini, tampaknya dia telah banyak berkembang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya, dia tidak dapat mengubah identitasnya yang adalah orang biasa. Dia tidak layak untuk Citra yang memiliki keturunan Dewi Pembunuh. Sudahlah, terus mengapa jika Citra melihatnya? Di depannya ada Arkan Harold, calon penguasa klan Restan Surgawi yang dihormati oleh dunia. Mungkinkah dia bisa terus jatuh cinta dengan pecundang yang tidak berguna ini? Yasmina menatap Agam dengan senyum penuh arti dan berbalik pergi. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan mengampuni nyawa kalian. Ucap Nevan kepada Agam. Yasmina berasal dari klan Restan Surgawi, Nevan tidak berani menyinggungnya. Untungnya, hubungan Yasmina dengan Agam tidak baik. Mungkin klan Restan Surgawi akan menyelesaikan masalah ini tanpa perlu dia melakukan apapun. Jika dia turun tangan, malah dia yang akan dibenci. Hidup pecundang ini telah berakhir. Keluarga Yuliandi juga akan terlibat karenanya. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Atas instruksi Nevan, musik elegan di kapal pesiar terdengar lagi. Semua orang mengerti pesta berjalan seperti biasa. Meskipun ada beberapa kejadian dan Jansen pergi, kemunculan Jansen juga telah membuktikan rumor keluarga Rubianto mendapat perlindungannya. Beberapa orang yang ditolak sebelumnya, sekali lagi mengelilingi Nevan dengan wajah malu. Sikap mereka bahkan lebih antusias dari sebelumnya. Agam berdiri di tempat dengan tenang. Kata-kata Yasmina mengingatkan Agam tentang beberapa kenangan. Dalam keadaan melamun, dia teringat kehangatan bersama Citra di masa lalu. Semua ini tampak tidak nyata seperti mimpi, tetapi meninggalkan bekas di hati dan tidak bisa dilupakan. Apa kamu baik-baik saja? Wisnu bertanya dengan suara kecil. Renata menarik lengan Wisnu dan berkata dengan lembut. Dia butuh ketenangan. Wisnu menghela napas. Meskipun kata-kata Yasmina menegaskan Agam hanyalah orang biasa, entah mengapa dia selalu merasa Agam tidak biasa. Kebaikannya, pikirannya, dan berbagai hal tentangnya, membuat orang sentimental. Anehnya, Mika menahan sifatnya yang suka bercanda dan menjadi sangat pendiam. Ketika dia mengetahui bahwa Agam telah menikah matri lokal, hatinya bergetar aneh. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Melihat Agam seperti ini, dia merasa lebih tertekan. Ketiganya diam-diam bubar, meninggalkan Agam sendirian. Tak berapa lama, Agam menarik pikirannya dan pergi ke jendela kapal untuk menyalakan rokok. Nona Citra, aku secara garis besar sudah mengerti kondisi nenekmu. Sepertinya jiwanya ditarik atau ditekan. Arkan sedang berbicara tentang kondisi nenek Haryadi ketika dia melihat Citra menatap ke satu tempat. Entah kapan air mata berlinang di mata Citra yang menawan. Dia mengikuti pandangan Citra dan melihat seorang pria merokok di dekat jendela kapal yang terpencil. Arkan mengenali Agam dan tidak tahan menyipitkan mata. Arkan sangat pintar dan dapat menebak hubungan antara Citra dan Agam dalam sekejap. Bab 774, kamu tidak sebaik aku. Maaf, aku permisi dulu. Tanpa menunggu Arkan mengatakan apapun, Citra perlahan berdiri dan menatap Agam. Bulu matanya yang indah bergetar dan dia menggigit bibirnya. Hatinya panik dan gelisah, rindu tak berujung mengalir di hatinya. Dia tidak menyangka akan bertemu Agam di sini. Jika tadi Nevan tidak mencari masalah, lalu kerumunan bubar, Citra tidak akan menyadari keberadaan Agam sama sekali. Sekarang, Agam berdiri sendirian di jendela kapal. Citra langsung melihatnya. Citra yang hamil meninggalkan keluarganya, Agam, dan tempat yang dikenalnya dengan baik itu. Entah seberapa besar keberanian yang harus dia kumpulkan. Melihat pria yang selalu dia rindukan, melihat dia merokok dengan tenang, terlihat begitu kesepian. Hati Citra sedih, betapa Citra ingin maju dan memeluknya. Namun, Citra tahu dia harus meninggalkan Agam. Meninggalkannya adalah untuk kebaikan Agam sendiri. Lebih dekat, Citra ingin lebih dekat dengannya. Jika bisa melihatnya sebentar saja, Citra akan merasa bahagia. Citra mengepalkan tinjunya yang penuh keringat dan diam-diam mendekati Agam. Orang-orang datang dan pergi. Jarak antara mereka berdua juga makin dekat. Agam sepertinya sudah selesai merokok. Dia menjentikan puntung rokok dan perlahan memutar tubuhnya. Jantung Citra berdetak sangat keras. Dia bahkan sampai berpikir untuk kabur. Pada saat itu, sosok cantik muncul dan menghalangi mereka berdua. Citra tertegun di tempat. Gadis yang cantik sekali. Rok biru dan rambut panjang yang putih tidak terasa aneh sedikitpun. Sebaliknya, malah terlihat alami. Kulitnya halus, putih, dan wajahnya sempurna. Kecantikan yang sangat langka. Agam mengobrol dengan gadis itu dan menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Itu adalah senyum yang jarang Agam miliki ketika dia bersama Citra. Tubuh Citra bergetar, hatinya terasa seperti teriris-iris. Namun, dia terkekeh dan berbisik. Bagus juga. Ketika benar-benar mencintai seseorang, kamu hanya berharap dia baik-baik saja. Selama dia baik-baik saja, aku akan bahagia.
Terlepas dari aku baik-baik saja atau tidak, aku akan tetap bahagia. Selama dia memiliki seseorang yang menemaninya, seseorang yang memedulikannya, mengurusnya, dan mencintainya, maka aku akan baik-baik saja. Citra perlahan berbalik. Seolah-olah tidak ingin merusak suasana itu, dia diam-diam pergi. Melihat hal ini, Arkan tersenyum puas dan bangkit untuk mengikuti. Kenapa kamu datang ke sini? Agam menatap gadis berambut putih di depannya. Itu adalah Melinda dari keluarga Budiono. Meskipun dia juga tahu Melinda ada di sini, dia tidak menduga Melinda datang untuk menemuinya. Agam tidak memiliki kesan yang baik pada Melinda. Namun, setidaknya, dibandingkan dengan keluarga Budiono, dia adalah seorang gadis dengan integritas dan hati yang baik. Terjadi sesuatu pada tetua Satya. Tuan Haben memerintahkanku untuk menyelidiki penyebabnya secara diam-diam. Melinda terkekeh dan memandang Agam dengan penuh arti. Juga, memeriksa apa kamu juga berada di kota Yogantara? Sekarang kebenaran sudah terungkap. Kamu bisa pulang dan melapor. Agam merentangkan lengannya dan tertawa sambil mengatakan itu. Aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, karena tidak satu pun dari mereka akan menjadi lawanmu kecuali Tuan Haben. Memberitahu mereka kamu ada di sini hanya akan menambah korban. Setelah jeda, Melinda tersenyum bercanda. Selain itu, aku baru saja berbohong padamu. Mereka tidak tahu kamu berada di kota Yogantara. Faktanya, Tuan Haben mengirimku untuk diam-diam mengawasi keluarga Rubianto. Sekalian menyelidiki apa mereka punya hubungan dekat dengan klan Gunung Malik. Agam bingung dan bertanya. Kamu tahu hubunganku dengan keluarga Budiono? Apa kamu tidak takut aku akan menggunakan ini untuk menghadapi kalian? Melinda tersenyum lembut. Dia bersandar di jendela kapal dan menatap sungai di luar. Mungkin kamu benar. Keluarga Budiono telah sangat berdosa. Keberadaan kami mungkin membahayakan dunia. Tapi, sebagai anggota keluarga Budiono, aku tidak akan membiarkanmu membahayakan keluarga Budiono. Jadi, berbicara tentang ini, Melinda menggerakkan bibirnya, tidak bisa melanjutkan perkataannya. Bahkan dia sangat bingung dan tidak tahu mengapa dia mengatakan begitu banyak. Mereka berdua terdiam lama sebelum Melinda memandang Agam dan berkata dengan rumit. Beberapa orang di keluarga Budiono entah kenapa telah menderita beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kekuatan mereka telah sangat berkurang. Mereka bahkan telah menjadi orang biasa. Apa kamu tahu tentang ini? Itu salah mereka sendiri. Tapi, Melinda ingin mengatakan sesuatu. Dia bertemu dengan pandangan Agam yang dalam dan segera berhenti bicara. Mata Agam seperti telah melihat seluruh hidup manusia. Pupilnya memantulkan siklus musim dan perubahan dunia. Agam berkata dengan tenang. Setiap nasib baik atau buruk, kebenaran dan kesalahan, perbuatan baik dan jahat, semuanya diciptakan oleh sebab dan akibat. Mereka hanya menanggung akibat perbuatan sendiri. Kamu juga melihat gambaran itu, kan? Di seluruh keluarga Budiono, hanya ada beberapa orang yang dapat menghindari pengadilan sebab dan akibat. Kamu adalah salah satunya. Melinda menggigit bibirnya dengan pelan dan berkata, apa tidak ada cara untuk menghindarinya atau meringankan dosa-dosa mereka? Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, sebab dan akibat tidak dapat diubah. Semuanya dilakukan oleh orang itu sendiri. Biarkan mereka menanggungnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Agam berbalik dan pergi. Melinda menatap punggung Agam dan tiba-tiba melangkah maju untuk mengikutinya. Agam mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Aku ingin berjaga darimu. Pandangan Melinda mengelak. Dia goyah dan berbohong dengan berkata, aku khawatir kamu akan membahayakan keluarga Budiono, jadi aku ingin mengawasimu. Apa kamu tidak takut aku akan menyerangmu? Agam sedikit mengernyit. Kamu pernah bilang, aku tidak akan diadili oleh sebab dan akibat, jadi kamu tidak akan menyerangku, kan? Melinda berkata pelan sambil mengejapkan mata. Agam memutar matanya dan malas mengatakan apapun. Biarlah dia ikut saja, Agam tidak akan kehilangan apapun. Namun, hal ini mengundang terlalu banyak kebencian. Melinda terlalu cantik dan pembawaannya sangat menawan. Siapapun yang ingin mendekati Melinda dan memulai percakapan dengannya akan dipaksa mundur oleh aura dingin yang samar-samar dipancarkannya. Mereka hanya bisa melihat dari jauh dan menatap Agam dengan pandangan cemburu. Di luar kapal pesiar, Citra berdiri di tepi pantai dan melihat sungai di kejauhan. Angin di atas sungai meniup rambutnya, matanya yang indah terlihat lesu. Nona Citra, apa kamu punya masalah pelik di pikiranmu? Arkan berdiri di samping dan menatap sungai di kejauhan. Dia bertanya sambil tersenyum. Citra melirik pria di sampingnya. Tuan Arkan, kenapa Anda keluar? Melihat kamu keluar sendirian, aku khawatir dan ikut keluar untuk melihat. Arkan terkekeh dan menunjuk tepi anak sungai yang luas di kejauhan.
Nona Citra, apa yang kamu lihat? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Citra menggelengkan kepalanya. Pemandangan malam yang indah. Aku telah menjalani latihan sekuler selama beberapa tahun. Aku telah melihat gunung tinggi dan lautan bunga, mendapatkan wawasan tentang misteri dunia, dan merasakan dunia manusia. Aku pikir aku telah melihat banyak hal, tetapi hari ini, aku sadar pemandangan yang aku lihat sebelumnya tidak sebagus apa yang aku lihat sekarang. Arkan menatap Citra dengan tatapan lembut dan berkata, "Apa kamu tahu mengapa? Karena, yang aku lihat hanyalah pemandangan dan tidak ada seorang pun. Hanya karena kamu ada di sini, semua ini menjadi patut dikenang." Citra sedikit mengernyit. Dia bukanlah gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak menyadari apa-apa sebelumnya, tetapi kata-kata Arkan tidak diragukan lagi ingin mengungkapkan perasaan padanya. Jika wanita pada umumnya, pasti akan tersentuh dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, tidak ada pergolakan dalam hati Citra. Sebaliknya, dia agak kesal. "Tuan Arkan, aku pikir kamu salah paham. Aku hanya keluar untuk bersantai. Aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai," kata Citra dengan serius. Arkan sama sekali tidak keberatan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Sejak aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa awan di langit adalah kamu, angin di telingaku adalah kamu, gelombang air di sungai adalah kamu, dan bintang-bintang di langit juga kamu." Saat dia berbicara, Arkan menarik kembali pandangannya dan menatap Citra. Namun, dia melihat Citra langsung berbalik dan pergi tanpa ragu. Arkan tersenyum kecil dan tidak mengejarnya. Dia tahu mengejar wanita seperti ini membutuhkan kesabaran. Arkan tahu tidak ada pria yang lebih baik darinya. Tidak ada orang yang layak untuk Citra. Arkan memandang kapal pesiar dengan tatapan mata menantang. "Sudah lama sejak aku memiliki lawan. Kamu satu-satunya orang yang menantangku. Sayangnya, kamu bukanlah lawanku. Kamu tidak sebaik aku."